Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawaban orang-orang yang puasa luar biasa. Insyaallah. Waktu puasa ya? Ya. Puasa bu, enggak puasa. Oh pantesan. Lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah nabiyul karim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang kedua ini, atau mungkin ada yang sudah yang ketiga ya. Ada hari kedua, yang kedua ada hari yang ketiga. Insyaallah dua-duanya yang nggak benar yang nggak puasa. Alhamdulillah di hari ini Allah kembali pertemukan kita di tempat ini di suasana yang penuh berkah, di suasana kita dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kondisi kita, Allah jaga kesehatan kita, dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita, insyaallah. Segala aktivitas mulai dari tarawih kita, puasa di hari pertama sampai hari ini, mudah-mudahan Allah lipatkan ganda pahalanya, insyaallah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya senantiasa istiqomah dalam rangka melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Shaimin dan shaimat, hari ini hari kedua atau hari ketiga. Dan ini adalah perdana kajian kita, kajian zuhur di aula PT Surfemisya ya. Di depan kita terpampang ustadz-ustadz yang akan memberikan taujih kepada kita sampai tanggal 4 April hari Rabu 2024. Terakhir Al-Ustadz Abdul Atiq Syarifuddin LCMA. Insyaallah besok ada Dr. Amir, Habib Nabil, Dr. Musli dan seterusnya. Insyaallah akan membersamai kita selama 1 bulan di ruangan ini. Kemudian satu lagi pertanyaan untuk mengawali biar suasana juga lebih meriah, semangat. Tergemuruh. Hari ini hari ketiga atau hari kedua? Siapa yang tilawahnya sudah juz 3 atau juz 2? Ada yang juz 3? Juz 2. Juz 2? Ada yang lebih banyak? Siapa yang juz 2? Antum, ada lagi di atasnya? Yang awal pertama puasa dari surat Al-Fatihah. Bukan nyambung, bukan. Ya, tapi dari surat Al-Fatihah. Juz, ada lagi? Bang Heri? Nah, ada lagi? Ada lagi? Imam Syafi'i itu sehari 2 kali khatam. Masya Allah. Imam Syafi'i. Masya Allah. 2 kali khatam, bukan 2 juz, 2 kali khatam. Masya Allah. Ya, ada baik. Buat Bang Heri, saya siapkan door prize. Biasa. Kalau dulu Kocap. Sukari. Kah. Sekarang itu ya Pak. Sukari. Jangan ngiler ya. Kasih itu door prize. Insyaallah masih banyak door prize lagi. Insyaallah. Ya, besok. Saya udah khatam. Masyaallah. Baik, mari kita awali pertemuan kita sama-sama dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini bersama guru kita Ustaz
Ahmadul Absar Al-Hafidh, yang beliau sudah bersamai kita tiap tahun ya, insyaallah. Hari ini temanya Ramadan titik tafakkur. Apa itu? Seorang muslim. Baik, insyaallah kepada beliau kami persilakan. Insyaallah di akhir ada 3 door prize ya, insyaallah. Ustaz siapin pertanyaannya. Halo Ustaz. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suasana Ramadan luar biasa terasa. Ini yang satu hari, satu malam, satu juz tarawihnya. Terus. Diri aja. Tes. Jauh banget ya Pak ya kayaknya. Iya, jauh. Maju lagi Pak, maju Pak. Yang mau maju nih mudah-mudahan usianya dipanjang. Amin. Yang mau maju nih segala hajat-hajatnya disampaikan. Amin. Ya Allah, amin. Menjadi anak yang soleh dan Kabul. Kerjaannya yang lagi numpuk, yang lagi ruwet, insyaallah Allah rungkaikan, Allah mudahkan. Amin. Yang belum dapat jodoh tuh besok jodohnya. Amin. Belum. Ya udah. Yang cicilannya banyak itu setelah Ramadan ini beres. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang besok mati husnul khotimah. Astagfirullahaladzim. Barakallahu fikum, hayakumullah. Terima kasih banyak. Harusnya memang seperti itu, karena majelisnya Rasulullah itu kadang di tiang-tiang Masjid Nabawi, terkadang di bawah pohon kurma, terkadang dalam beberapa safar beliau dalam peperangan, sesekali di bawah pohon rindang. Dan satu riwayat dikatakan ketika Rasulullah duduk di bawah pohon rindang dikelilingi oleh sahabat itu berisi majelis ilmu Rasulullah SAW. Dan sampai-sampai kata para sahabat, ketika kami duduk di bawah pohon rindang mengikuti majelis Rasulullah, bisa dipastikan setiap daun yang rontok itu tidak jatuh ke bumi. Jatuhnya kemana? Tanah. Ke punggungnya para Sahabat. saking rapatnya majelisnya Rasulullah SAW. Insyaallah. Baik, terima kasih sudah maju semua ya. Insyaallah yang di belakang insyaallah akan segera maju juga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala Alhamdulillahilladzi qala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Alhamdulillahilladzi qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum
لعلكم تتقون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام إنه لي وأنا أجزي به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Insyaallah. Insyaallah. Kata Ustaz Firman, ada yang hari kedua puasa, ada yang hari ketiga, ada yang hari keempat, ada ya Pak ya? Kelima, nggak sabar mau Lebaran. mudik. Ini aja hawa-hawanya kayaknya masih hawa-hawa libur panjang ya. Betul nggak? Betul. Ya Allah, ya Rahman, mudah-mudahan Allah muliakan kita bersama insyaallah. Amin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, irsyad, hidayah, inayah, rahmat. Allah suakan lagi kita di tempat yang mulia ini. Wabil khusus Allah jumpakan juga kita dengan bulan suci Ramadan. Syukur yang banyak, syukur yang mendalam, syukur yang khusyuk, syukur yang baik. Ini nikmat Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, disampaikan lagi kita di bulan suci Ramadan. Dan dahsyatnya insya Allah itu diikuti dengan rasa cinta, dengan ketakwaan, dengan keimanan, dengan tauhid, dengan keyakinan bahwa semua ini adalah karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Beliau tidak hanya memberikan mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik, tapi beliau juga memberikan uswatun hasanah, contoh yang baik. Mengajak, memberi contoh. Mengajak, memberi contoh. Ini rizki juga untuk kita, karena kita dimasukkan kepada golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi umatnya Rasulullah. Dan harus kebanggaan, harus bangga. Kenapa? Karena umatnya Rasulullah itu adalah umat yang paling baik, umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita perlu sama-sama untuk terus bersolawat dan menyampaikan salam. Ada yang tahu makna solawat? Sering kan kita mengatakan, ayo solawat, solawat. Ada yang tahu apa itu solawat? Solawat kepada Rasulullah. Ayo kita bersolawat. Ini door prize-nya banyak nih saja. Ada yang tahu makna solawat? Coba angkat tangan. Langsung aja kita kasih door prize. Silakan Pak. Masya Allah. Bisa diulangi Pak? Wah, ini dia. Iya, betul. Tapi makna dari solawat itu apa Pak? Maknanya. Makna dari solawat. Terima kasih Pak sudah menjawab. Barakallahu fikum. Doa dan pujian kepada Allah dan Rasulnya. Mumtaz. Nanti saya kasih door prize. Barakallah. Tapi saya ingin jelaskan,
Sedikit saja sebelum kita masuk kepada materi. Sering kita mengatakan sholawat. Sholawat itu apa? Sholawat itu Pak, jamak dari sholat. Sholat. Jadi dengan kita katakan sholat. Sholat itu artinya apa? Artinya apa? Sholat artinya apa? Doa. Sholawat jamak dari doa, Bu. Jamak dari doa. Kalau kita mengatakan sholawat kepada Rasulullah, berarti untayan doa-doa yang terindah untuk Rasulullah. Nah itu ya. Yuk kita bersolawat kepada Rasulullah, berarti kita mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doanya diajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak pakai Sayyidina, silakan. Insyaallah semua ada hujjahnya. Mudah-mudahan kita semua di sini diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang sama-sama kita takzimi para pimpinan, para sesepuh mungkin, para orang-orang yang dimuliakan di tempat ini, ya, yang hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan Allah selalu ridhoi beliau-beliau para pimpinan dan atasan kita, insyaallah. Allah muliakan beliau dunia dan akhirat, insyaallah. Allah berikan kemudahan, insyaallah, dunia dan akhirat, insyaallah. Yang sama-sama kita takzimi guru kita Ustaz Firman, insyaallah, yang setia mendampingi kita, ya, yang oprak-oprak kita, ayo Edian, ayo ada program ini, insyaallah. Ini pahala beliau banyak sekali dan tim, insyaallah. Mudah-mudahan Allah muliakan beliau dunia dan akhirat, insyaallah. Amin ya Allah. Yang sama-sama kita banggakan semua jamaah sholat zuhur, keluarga besar PT Surveyor Indonesia. Mudah-mudahan Allah muliakan dunia dan akhirat. Amin. Allah jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik daripada Ramadan sebelumnya, insyaallah. Baik, masih semangat semua? Semangat. Sampai jam berapa kita Ustaz Firman? 4. Sampai asar? Sampai buka. Masya Allah. Baik. Tayyib. Antum sudah hafal, dan semua majelis yang insya Allah anak hadiri juga sudah hafal. Anak selalu ingin mengajak setiap orang yang ingin memasukkan ilmu yang baru ke dalam kepalanya, dalam sel memorinya, itu harus mengamalkan hadisnya Rasulullah SAW. Kenapa anak getol sekali mengajak? Karena banyak yang mengamalkan ini justru bukan orang Muslim. Orang-orang di Eropa sana mengamalkan ini. Mereka selalu mengamalkan hadis Rasulullah SAW setiap ingin memasukkan hal yang baru ke dalam kepala. Apa itu amalan dan hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW anjurkan setiap ingin memasukkan hal yang baru ke dalam kepalanya? Sedekah. Apa? Sedekah. Rasulullah SAW itu mengajak setiap ingin memasukkan ilmu yang baru ke dalam kepalanya harus dimulai dengan sedekah. Harus dimulai dengan apa? Sedekah. Siap-siap Ustaz Firman, mana ada kotak amalnya di sini? Ada kirisnya enggak di sini? Siap ya Pak ya? Kita sedekah bersama ya? Ya, keluarkan dompetnya. Pak, Bu, keluarkan dompetnya. Oh susah. Masya Allah. Ustaz, kayak zaman Ustaz, dompet-dompet Ustaz. Transfer sekarang. Ya. Kiris Ustaz. Jadul itu Ustaz. Ayo coba, dompet gak bisa. Kiris, ayo kiris. Ustaz, mana kiris masjid kita nih Ustaz? Harus dibuat ini Ustaz. Halo, assalamualaikum, siap kiris? Ya, saya sering katakan, ini akhir zaman. Dompet suruh keluarkan susah. Susah. Oke, dompet gak bisa apa? Transfer. Susah juga. Akhir zaman. Berat. Transfer gak bisa juga. Kiris, saldonya gak ada Ustaz. Akhir zaman. Masya Allah, banyak sekali saldonya gak cukup, rasa cicilan, segala macamnya. Tanggal tua saat Ramadan pertama, habis untuk iftar saat habis macam-macam.
Nikah saat modal gak cukup-cukup Ustaz. Cicilan rumah, cicilan kendaraan. Akhir zaman susah. Susah. Tapi ya Rasulullah itu ya Allah sangat memuliakan umatnya ya. Dan tahu juga Rasulullah SAW itu umatnya kalau di akhir zaman itu susah. Oke, kalau nggak bisa juga, dompet nggak bisa, transfer nggak bisa, kiris bisa nggak Bu? Bisa? Alhamdulillah. Nggak usah deh, nggak usah itu. Cukup kita amalkan hadis Rasulullah. Ikuti hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang baca hadis ini diakui sebagai umatnya Rasulullah. Disayang sama Rasulullah, ditarik sama Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Amin. Ikut ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Insyaallah. Dompet susah, kiris susah, senyum aja kata Rasulullah. Apa? Senyum. Senyummu yang terindah buat saudaramu adalah sedekah. Senyum Pak, supaya fresh nih sel-sel memori kita. Apalagi jam-jam rawan seperti ini, puasa lagi. Betul? Ayo kita berikan senyuman yang terindah buat saudara kita biar mudah ilmu-ilmunya masuk. Insya Allah. Boleh ya? Keluar dompet gak boleh, kiris gak boleh, masa senyum aja enggak Pak? Siap ya? Siap? Masya Allah. Baik, saya kasih aba-aba 1, 2, 3, hadap kanan, hadap kiri, berikan senyuman yang terindah buat saudara. Belum mulai Pak, belum mulai udah ketawa aja. Senyum Pak, bukan ketawa. Siap ya Bu ya? Siap, yuk biar fresh nih. Ini jam-jam rawan nih, jam siang nih ya. Siap ya? 1, 2, 3, hadap kanan, hadap kiri. Masya Allah. Mbak senyum Mbak. Pak mohon izin ya Pak ya. Ini mukadimahnya agak panjang nih karena jam rawan nih Ustaz Firman ya. Mohon izin Ustaz. Inilah di akhir zaman, dompet susah, transfer susah, sedekah susah, senyum pun susah. Hadap kanan, hadap kiri itu Pak, sambut tangan saudaranya itu. Tanya kabarnya gimana, anaknya gimana, cucunya gimana, kerjaannya. Biar mudah kita nih, biar betul-betul diakui sebagai umatnya, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Sekali lagi mohon izin ya, kita seriuskan. Kita amalkan sunnahnya Nabi. Ini awal Ramadan nih. 1, 2, 3, silakan. Sama. Siapa? Yang masih ngantuk-ngantuk tuh sambut tangannya Pak. Bila perlu pijet ini tuh Pak. Masya Allah. Nanya kabarnya, jangan-jangan dia ngantuk itu karena kurang sehat. Doakan. Pikirannya banyak, kasih senyuman, insya Allah fresh. Insya Allah. Barakallahu fikum, hayakumullah. Terima kasih yang sudah ikut mengamalkan hadisnya Rasulullah SAW. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulai. Ramadan selalu datang di setiap tahun, menghampiri kita, datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mengatakan kalau usianya 40 tahun, 40 kali dia menjumpai Ramadan. Kalau usianya 60 tahun, 60 kali menjumpai Ramadan. 50 kali menjumpai Ramadan. 30 kali, 35 kali dia menjumpai Ramadan. Dipotong masa sebelum akil balik. Adakah kita pernah bertanya, saudara-saudaraku, mana di antara Ramadan itu yang sudah ada bekasnya dalam diri kita? Mana di antara Ramadan itu yang memberikan asar,
memberikan efek positif dalam diri kita? Mana di antara Ramadan itu yang kita nikmat menjalaninya, khusyuk kita dengan Ramadan itu, semangat rasanya di Ramadan. Atau mungkin di antara Ramadan yang selalu menghampiri kita hanya rutinitas saja. Puasa ya puasa saja lewat, sahur, buka, sahur, buka, formalitas saja. Tarawih ya seperti biasa orang pada umumnya. Pokoknya 10 hari pertama jelas saya di masjid, selebihnya ya itu agenda saya. Sedekah, it'amul masakin, juga seperti itu ya. Saya Ramadan kemarin infak melalui Ustaz Firman, ya sudah infak begitu saja. Padahal sahabat-sahabat generasi emas dia nih Pak, generasi emasnya kaum muslimin. Itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah basah tempat sujudnya. Sudah basah apa? Basah tempat sujud, nangis bercucuran air mata, ya Allah, sampaikan aku di bulan suci Ramadan. Nangis, basah tempat sujudnya, basah bajunya, bengkak matanya, merintih terus di akhir-akhir sujudnya. Sampaikan aku di Ramadan, sampaikan aku di Ramadan. Lalu setelah masuk Ramadan, lewat Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, basah lagi tempat sujudnya. Basah lagi Bu tempat sujudnya. Kenapa? Ya, diterima tidak amalanku di Ramadan. Diterima tidak amalanku di Ramadan. Adakah kita berpikir seperti itu, sahabat-sahabatku sekalian? Atau dan Ramadan nanti ada takjil, ada buka bersama, nanti ada gaji ke-13, ada libur bersama mungkin. Lewat aja Ramadan begitu, nggak ada bekasnya. Tidak ada apa? Tidak ada bekasnya. Maka Ali bin Abi Thalib, umumnya kaum muslimin di malam takbiran itu bahagia. Dan itu memang perintah, itu sunnah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan Ramadan kalian, bertakbirlah, bersyukurlah kepada Allah. Senang gak kita kalau malam lebaran? Senang kan Pak? Kumpul sama keluarga, mudik kita, ketemu orang tua kita, orang-orang yang kita kasih, tetangga, teman-teman lama, teman seperjuangan, teman SD, SMP, SMA, kuliah. Senang sekali. Belum lagi libur, belum lagi THR dari kantor. Masya Allah, senangnya luar biasa. Tapi Ali bin Abi Thalib nangis. Nangis, matanya bengkak. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Man minhum minal maqbulin. Man minhum minal maqbulin. Fanu'azzihi. Coba ikuti dulu. Man minhum minal maqbulin. Fanu'azzihi. Siapa di antara mereka? Siapa di antara kalian? Siapa di antara kalian? Siapa di antara kita ini yang diterima oleh Allah ibadah-ibadahnya? Kami ucapkan selamat. Kami ucapkan selamat kalian diterima ibadahnya. Selamat, ibadah-ibadah kalian sempurna diterima oleh Allah. Waman minhum, coba ikuti. Waman minhum minal mahrumin. Waman minhum minal mahrumin. Fanu'azzihi. Dan siapa di antara kalian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ramadannya, puasanya enggak diterima, bacaan Al-Qur'annya enggak diterima, ibadah-ibadahnya tidak diterima, maka kata Ali bin Abi Thalib, kami ucapkan bela sungkawa kepada. Kami ucapkan apa? Kami ucapkan bela sungkawa. Ya. Ali bin Abi Thalib, generasi emasnya Rasulullah SAW, generasi emas umat ini. Khawatir gak diterima. Khawatir apa? Khawatir tidak diterima.
Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengambil titik renung. Mari sama-sama kita mengambil apa? Mengambil titik renung. Mumpung di awal-awal Ramadan. Kita ambil titik renung. Coba kita audit Ramadan kita. PT Survivor Indonesia ini kerjaannya mengaudit. Pernah nggak ngerasa diaudit malaikat? Pernah nggak mengaudit ibadahnya sendiri? Coba sama-sama kita ambil titik renung. Titik renung bagi kita. Saya singkat TRBK apa? TRBK. Titik renung bagi kita. Ayo sama-sama kita hidupkan hati kita, hidupkan pikiran kita, bertafakur, ambil titik renung. Ambil apa? Ambil titik renung. Karena Pak, titik renung ini, mengambil titik renung ini budayanya para nabi, Pak. Mbak, ini budayanya apa? Budayanya para nabi. Yuk kita sama-sama mengambil titik renung. Hidupkan hati kita, hidupkan pikiran kita renungkan. Kok Ustaz bisa mengatakan bahwa ini titik renung ini, mengambil titik renung ini budayanya para nabi? Ya, hampir semua nabi mengambil titik renung dalam hidupnya, mengambil titik renung dalam dinamika dakwahnya. Kita mulai dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Siapa yang tahu di mana titik renungnya Nabi Adam? Nabi Adam itu, sahabat-sahabat sekalian, menghadapi dinamika hidupnya yang sangat luar biasa, padahal beliau di surga. Padahal beliau apa? Beliau di surga. Apa yang beliau hadapi? Dinamika kehidupan di dalam surga, gelombang cobaan dan godaan dari iblis. Laknatullah alaihi. Jadi sudah di surga aja, Nabi Adam itu menghadapi dinamika yang sangat luar biasa. Gimana kita, Pak, di dunia ini? Apa yang terjadi? Gagal Nabi Adam, kalah Nabi Adam, tergelincir Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka kata Allah apa? فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Setan menggelincirkan kalian berdua, wahai Adam dan Hawa. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Karena kamu telah gagal, kata Allah, turun kalian ke bumi, jadikan bumi itu titik renung bagi kalian, wahai Adam dan Hawa. Dan ketahuilah, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang abadi. Lihat, dunia ini titik renungnya Nabi Adam dan Hawa. Jangan bangga dengan dunia ini. Jangan bangga dengan dunia ini. Ya Rahman, dunia ini titik renungnya, tempat titik renungnya Nabi Adam dan Hawa. Jadikan dunia ini tempat titik renung kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam saja mengambil titik renung bagi beliau. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Dunia ini tempat titik renungnya Nabi Adam dan Hawa. Lalu siapa lagi? Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Lihat Pak, penting sekali orang-orang mulia ini mengambil titik renung dalam hidupnya, mengambil titik tafakkur dalam hidupnya. Nabi Ibrahim pun demikian, menghadapi dinamika tentang ketauhidan dalam dirinya, dinamika tentang keesaan. Siapa sebenarnya yang esa ini? Siapa sebenarnya yang menciptakan ini? Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Ya, cerdas
hidup hatinya Nabi Ibrahim, hidup pikirannya Nabi Ibrahim. Titik renung beliau di dalam goa, Pak. Di malam hari keluar ke mulut goa, melihat bintang. Oh, bintang bercahaya, ini yang menciptakan aku. Ditutup dengan cahayanya bulan. Oh, ini bulan, ini Rabbku, ini yang menciptakanku. Ditutup dengan cahayanya matahari. Oh, ini Rabbku, ini Tuhanku. Ini dalam titik renungnya Nabi Ibrahim. Tapi semuanya itu hilang. Maka keluarlah dari lisan beliau apa? Inni wajjahtu. Coba ikuti. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini Nabi Ibrahim, Pak. Antum yang baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan wajahku, aku hadapkan hatiku, aku hadapkan pikiranku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ini orang mulia saja, Pak. Khalilullah, kekasih Allah saja mengambil titik renung, Pak, menghadapi dinamika ketauhidannya. Nabi Ibrahim, di mana titik renungnya? Di dalam goa, Pak. Nabi siapa lagi? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya Allah, Nabi Musa nih, Pak. Nabi Musa nih nabi yang paling kuat, Pak. Nabi yang paling kuat. Kenapa? Karena kata Allah, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa itu pernah melihat umatnya dengan umatnya atau pengikutnya Firaun berantem di pasar. Berantem di pasar. Orangnya Firaun sama orangnya Nabi Musa. Fitrahnya, oh, dia yang bela orangnya Nabi Musa. Dipukul sekali, orangnya Firaun ini langsung mati. Langsung apa? Langsung mati. Ada nggak yang di sini? Di tempat ini, Pak, mau diuji nggak nih, Pak? Kekuatannya, Pak. Khususnya yang ngantuk-ngantuk, kita suruh berdiri, coba Pak uji di sini, Pak. Sekali pukul langsung mati kan? Ada yang punya keberanian seperti itu? Angkat tangan. Angkat tangan, nggak apa-apa. Tapi yang seimbang ya, sama-sama besar badannya ya. Itu Nabi Musa sekali pukul langsung mati. Memang Nabi terkuat. Kenapa? Allah memang siapkan. Kenapa Allah siapkan? Karena umatnya umat yang paling bandel, Pak. Umatnya yang paling bandel. Sampai sekarang, Pak, yang paling bandel. Ini peninggalannya umatnya Nabi Musa. Disuruh gencatan senjata, enggak mau gencatan senjata. Siapa umatnya? Musa. Bani Israel. Bani Israel. Ya Allah, hati-hati, Pak. Jangan sampai kita masuk kepada sifat-sifatnya Bani Israel. Bani Israel itu paling bandel, tapi dia paling cerdas, Pak. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu garansi dari Allah. Umatnya Nabi Musa, Bani Israel itu Allah berikan kemuliaan yang tidak ada kemuliaan dari umat-umat yang lain. Apa? Kecerdasan. Makanya orang-orang Israel itu cerdasnya luar biasa. Nggak bisa orang Amerika, nggak bisa orang Eropa, karena udah kunci semua sama orang Israel. Tidak bisa. Kalau mau lawan kecerdasan, lawan orang Israel. Mereka lebih cerdas. Ini kata Al-Quran. Buktikan kalau nggak percaya. Dan sekarang sudah terbukti. Semua lini dikuasai oleh mereka. Cerdas. Tapi bandelnya luar biasa. Ngeyelnya luar biasa. Para pimpinan-pimpinan, kalau ada karyawan yang ngeyel, ya Bani Israel. Termasuk Ustaz Firman juga. Ada yang ngeyel-ngeyel satu untuk diajak sholat, berinfak segala macam. Bani Ismail. Apa buktinya? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Suruh nyembelih sapi. Karena ada yang mati gak ketahuan tuh siapa yang bunuh. Dah. Mukjizatnya banyak sekali Nabi Musa itu. Sembelih sapi. Aturan kan kalau disuruh nyembelih sapi, udah sapi apa aja kan? Mereka nanya, yang tua apa yang muda? Yang tua apa ya? Yang muda. Ada nggak Pak para pimpinan-pimpinan di bawahannya kayak gitu? Udah kalau sembelih sapi aja. Ditanya yang tua apa yang muda? Akhirnya apa? Mempersulit diri sendiri. Nggak tua, nggak muda. Cari sapi yang kayak gitu. Nah. Memang nggak mau nyembelih sapi ini Bani Israil. Kemudian sapi yang warna apa? Yang hitam apa kuning? Enggak terlalu hitam, enggak terlalu kuning. Susah kan jadi.
Dikasih makanan yang enak Pak, manna wasalwa. Manna wasalwa, minuman seperti madu, lebih manis dan lebih cair. Makanan seperti burung puyuh, lebih nikmat daripada itu. Tapi mintanya apa Pak? Bayam, maaf. Mintanya apa? Kacang-kacangan. Mintanya apa? Bawang-bawangan. Jadi gimana nggak pusing Nabi Musa alaihissalam? Dinamika umatnya yang sangat keras kepala. Sampai-sampai beliau itu minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku untuk mengambil titik renung, titik tenang, titik tafakur. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 hari. Pergi engkau menyembunyi. Di mana? Di Bukit Turi Sina. Di mana Bukit Turi Sina? Di Mesir. Wattini wazzaitun wa turi Sini. Apa yang terjadi selama 40 hari? Turun Taurat. Puncak dari titik renung beliau, apa yang terjadi? Beliau ingin melihat Allah secara zatnya langsung. Luar biasa ya Pak ya? Umatnya ini luar biasa, nabinya juga luar biasa. Ingin melihat Allah secara zatnya langsung Pak. Mana sih Allah itu pengen lihat seperti apa bentuknya? Hati-hati. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Nabi Musa 40 hari keluar, apa yang dikatakan? Taurat turun. Qala arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan aku melihatmu. Ini titik renungnya Nabi Musa secara langsung. Apa kata Allah? Qala lan tarani walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu benar-benar ingin melihat aku, kata Allah. Oke, kalau mau lihat aku berdiri di Bukit Turi Sina itu. Kalau kamu mampu bertahan berdiri di Bukit Turi Sina itu, maka kamu bisa melihat. Apa yang terjadi? Berdiri Nabi Musa di sana, turun secercah cahayanya Allah, meledak seluruh bukit-bukit yang ada di Turi Sina itu. Kata Ibnu Katsir, Nabi Musa itu mati. Nabi Musa apa? Mati. Tapi jumhur ulama tafsir, Tabari, Qurtubi mengatakan beliau pingsan saja. Hati-hati. Yang di hatinya mau pengen melihat Allah secara langsung, bisa mati Pak. Bisa Pak? Cukup lihat kebesaran Allah saja. Cukup lihat luasnya isi Al-Quran saja. Itu titik renungnya Nabi Musa alaihissalam. Wajar seorang hambanya mempertanyakan siapa Rabb? Siapa Allah? Man huwa Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tuh enggak tidur, enggak ngantukan, Pak. Ya apa? Enggak ngantuk. Jangan tidur, ngantuk aja enggak. Itu isi titik renungnya Nabi Musa. Nabi siapa lagi? Nabi Yunus alaihissalam. Ya Allah, dinamika umatnya yang sangat luar biasa. Sampai-sampai beliau meninggalkan umatnya masuk ke dalam perutnya paus. Di dalam paus beliau meratap, ya Allah aku salah. Sampai-sampai keluar dari lisannya Pak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Coba sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua nabi menghadapi dinamika dakwah dan kehidupannya. Semua mengambil titik renung. Termasuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Ya Allah, umatnya Quraisy berzina di depan istri dan anak perempuannya. Itu yang terjadi di kaumnya Rasulullah. Saling membunuh anak perempuannya, dikubur hidup-hidup. Khomer seperti minum air putih biasa saja. Mengubah timbangan, curang, berbohong, sanak famili, handai taulan, saling membunuh, perang satu sama lain. Perang satu sama lain. Gak kuat Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil apa? Mengambil titik renung. Di mana tempat titik renung beliau? Di ketinggian lebih kurang 650 meter. Di mana itu? Di
Buah yang lama. Apa isi dari titik renung beliau? Turunlah yang namanya Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Puncaknya beliau diangkat menjadi seorang rasul. Itu para nabi menghadapi dinamika dalam kehidupan dan dakwahnya. Tujuan mereka tuh diutus cuma satu, diciptakan cuma satu, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Allah. Nabi saja, Rasul saja mengambil titik renung dalam hidupnya. Lalu untuk umatnya Rasulullah SAW, di mana Ustaz titik renungnya? Ya, kita ini 11 bulan dalam hidup kita. Hiruk pikuk, kanan kiri depan belakang, sibuk dengan kesibukannya. Kita juga harus mengambil titik renung. Di mana titik renung kita? Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala spesial. 11 bulan kita sibuk dengan hiruk pikuk kehidupan kita, sibuk dengan dinamika kehidupan kita. 1 bulan Allah siapkan, bulan Ramadan. Disitulah titik renungnya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Angkat tangan semuanya. Masya Allah. Gerakkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Letakkan tangannya di sebelah kanan temannya. Apa kabar saudaraku? Sudah ngambil titik renung aja. Diem aja dan ayo gerakan. Diem aja dari tadi. Belum diminta Ustaz ngambil titik renung, udah diem aja. Nanti dong kompak. Pijitin saudaranya itu di kanan. Apa kabar? Sehat? Sahur nggak tadi? Puasa yang keberapa nih? Jangan-jangan yang keempat. Gantian sebelahnya. Ayo Pak, yang ngantuk-ngantuk, yang belum dapat jodoh itu harus dipegang itu. Alhamdulillah baik saudaraku. Alhamdulillah baik saudariku. Ayo, masih semangat insya Allah. Bilang gini, udah ngambil titik renung aja gitu. Yang belum dapat jodoh sesak dadanya. Atau saat saya ini belum dapat jodoh, dibilang jodoh-jodoh terus sesak dadanya. Makanya kita ambil titik renung. Apa kabar semuanya? Insyaallah dikit lagi. Sampai jam berapa? Sampai asar. Kacau, nomor boykot nanti. Lihat. Ramadan ini Allah sediakan untuk kita mengambil titik renung. Mengambil apa? Titik renung. Jadi Ramadan ini sebagai media titik renung kita. Apa yang harus kita lakukan? Lihat, yang pertama. Di Ramadan ini hendaknya kita jadikan sebagai media mengaudit diri kita. Mengaudit apa? Diri kita. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi. Memunculkan setiap khilaf, salah, maksiat, kealpaan, kelalaian dalam hidup kita. Itu keluarkan semua Pak di permukaan. Keluarkan semua Pak. Ibu-ibu, keluarkan semua itu. Berapa usia kita, berapa kesalahan kita, keluarkan. Dikeluarkan, keluarkan, munculkan ke permukaan. Kapan itu? Di malam-malam Ramadan. Di pertengahan dan di sepertiga malam Ramadan. Ambil titik renung di dalamnya. Keluarkan semua kekhilafan kita itu Pak. Keluarkan semua maksiat yang kita lakukan. Keluarkan semua kekhilafan, kealpaan, kesalahan kita. Munculkan. Munculkan. Kita inventarisir. Dicatat. Kesalahan kita kepada Allah, kesalahan kita kepada sesama. Munculkan. Mungkin kita ini tidak akan melakukan kemaksiatan yang besar. Minum khamar enggak, berzina enggak puasa insya Allah juga enggak. Tapi lihat, yang paling sering kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Merasa bahwa kita tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kita merasa bahwa seluruh pekerjaan kita ini kita bisa selesaikan sendiri. Seluruh kehidupan kita dengan keluarga, anak, istri, family bisa kita selesaikan sendiri. Semua yang datang dalam hidup kita ini urusan kita, nggak ada sangkut pautnya dengan Allah. Ini kesalahan fatal dari segi ketauhidan, Bapak-bapak. Maka kita harus renungi itu, ya Allah, selama ini saya ini merasa hebat sekali di mata Allah. Padahal sedikit saja diubah settingan matanya itu masalah. Sedikit saja diubah settingan pendengarannya itu masalah. Betul nggak? Betul nggak? Sedikit saja diubah settingan lidahnya, yang tadinya bisa merasakan pahit sekarang nggak bisa lagi. Yang tadinya bisa merasakan manis sekarang nggak bisa lagi. Ambil titik. Munculkan semua kesalahan-kesalahan. Belum lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan apa? Kesempatan dan nikmat yang Allah berikan. Ya Allah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Selama ini kita merasa bahwa itu bukan dari Allah. Belum lagi kepada sesama, bagaimana dengan istri, mana hak dan kewajiban, bagaimana dengan kantor, teman kantor, atasan, hak dan kewajiban. Di malam Ramadan, di waktu Ramadan, ambil titik renung, keluarkan semua kesalahan-kesalahan itu. Dan ini budayanya salafus soleh, generasi terdahulu. Sehingga apa Pak? Ketika sudah keluar semua, muncul semua, apa yang harus kita lakukan? Akui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan, ya Allah, aku selama ini merasa bahwa aku yang hebat, engkau tidak ada apa-apanya. Ya Allah, selama ini aku merasa rezeki ini karena ikhtiarku, bukan darimu. Sebutkan, keluarkan, munculkan. Akui di hadapan Allah. Akui di hadapan Allah. Itu isi titik renung pertama kita. Munculkan semua khilaf dan salah, akui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, apa yang akan terjadi? Coba antum bisa buktikan di Ramadan. Ketika kita mengakui di hadapan Allah, memunculkan itu dan mengakui di hadapan Allah, akan tumbuh rasa percaya diri kita di hadapan Allah. Akan tersambung itu Pak. Hati kita dengan Allah itu akan tersambung. Selama ini sering kita merasa, saya nggak berani minta banyak-banyak sama Allah. Kenapa? Dosa saya banyak. Mintanya yang global-global aja. Spesifik Pak. Allah itu suka yang spesifik. Karena para nabi mengajarkan doanya semua spesifik. Minta apa Pak? Minta sehat. Minta sama Allah. Tapi setelah memunculkan kesalahan dan mengakui di hadapan Allah. Minta apa Pak? Minta dilancarkan karirnya. Minta Pak. Minta disehatkan anaknya, anak yang soleh dan solehah, penghafal Al-Quran, dapat jodoh, soleh, solehah. Dimudahkan segala urusan, usahanya, disehatkan orang tuanya, dimudahkan dalam ibadah, dimudahkan dalam menghilangkan maksiat, menjauhi maksiat. Minta kepada Allah. Setelah mengangkat semua dosa-dosa dan mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, terlalu ringan bagiku, terlalu mudah bagiku. Siapa yang mau berdiri siang ini juga dan menyebutkan kepada kami hajat-hajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kami aminkan semua. Gak usah malu. Gak usah, Ustaz, saya ingin sekali saat apa? Haji tahun ini, umrah tahun ini. Siapa yang mau berdiri? Kita aminkan sekarang. Yang masih jomblo, berdirilah. Berdiri Bang. Saat saya mau minta jodoh tahun ini juga, kita aminkan bersama. Terlalu ringan bagi Allah. Syaratnya apa? Ambil titik renung, keluarkan semua kekhilafan, akui di hadapan Allah. Sebut di lahan itu, sebut, ya Allah, aku pernah bermaksiat ini. Ya Allah, aku pernah bermaksiat ini. Ya Allah, aku pernah bermaksiat ini. Setelah itu, ya kita mohon ampun kepada Allah. Ada perasaan percaya diri kita, sehingga kita apa? Percaya diri untuk minta kepada Allah. Percaya diri untuk apa?
Untuk minta kepada Allah. Selama ini kita malas minta kepada Allah. Kenapa? Karena dihantui dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Betul? Tapi nggak pernah diakui di hadapan Allah. Nah, kalau kita keluarkan, kemudian kita minta ampun kepada Allah, akui di hadapan Allah semua hajat-hajat kita di Ramadan ini, dalam titik renung kita, keluarkan semua, Pak. Yang sakit, ya Allah, pinggang saya sakit, ya Allah, sembuhkan saya. Yang sakit diabetes, ya Allah, sembuhkan. Alhamdulillah, insya Allah sehat semua di sini. Yang misalnya sudah ubanan, mohon apa? Mohon izin, Pak. Minta gimana caranya, awet aja lah, jangan nambah lagi ubat. Minta sama Allah, terlalu ringan bagi Allah. Yang anaknya ingin dijadikan hafizah, yang anaknya ingin masuk PTN favorit, minta sama Allah di titik renung kita Ramadan ini, Pak. Yang anaknya ingin kuliah di Inggris, kuliah di Madinah, kuliah di Eropa, kuliah di Mesir, minta sama Allah. Yang ingin ganti kendaraannya, minta sama Allah di titik renung kita ini. Allah itu suka melihat hambanya yang meminta, tapi banyak sekali hambanya itu yang enggan meminta, karena dia tidak mengambil titik renung, nggak memulai dari apa? Memunculkan dosa-dosa mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hantam, Pak, hantam dengan hajat-hajat kita sebanyak-banyaknya dalam titik renung kita di Ramadan. Minta semua. Kalau Allah diminta, tidak akan pernah menolak dan tidak akan pernah bosan beli Allah diminta. Tapi kalau makhluk, Pak, minta sekali dikasih, minta dua kali dikasih, minta tiga kali dikasih, 4, 5, 6, 7, cari sendiri. Betul? Itu makhluk, itu manusia. Tapi kalau Allah, mintalah di titik renung kita itu, Pak. Mintalah di titik renung kita itu. Apa-apa yang kita inginkan. Ingatkan anak waktunya, Ustaz Firman, ya. Cukup ya. Satu lagi, Ustaz. Bonus, maaf ya. Karena ini intinya. Setelah mengeluarkan kesalahan, minta hajat-hajat, baru hantam dengan ibadah. Apa? Ibadah. Hantam dengan apa? Ibadah. Dengan ibadah. 3 ibadah yang Rasulullah SAW Ramadan sangat menjaganya. Pertama, puasa itu sendiri. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Apa? Bacaan Al-Quran. Yang ketiga, itu amul masakin, memberikan makanan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. 3 hal itu kita jadikan Ramadan sebagai titik renung kita. Apa isinya? Mengikuti budaya, kebiasaan, sunnahnya para nabi. Apa? Mengambil titik renung. Apa isinya? Memunculkan semua dosa-dosa kita dan mengakuinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, minta hajat-hajat kita itu kita keluarkan semua di titik renung. Keluarkan semua. Yang ketiga, sempurnakan dengan ibadah. Barakallahu fikum, hayakumullah. Kita tutup dengan murajaah hafalan kita. Izin ya Ustaz Firman, ya. Surat apa kira-kira? Saya baca ayat 1, antum sekalian baca ayat 2. Saya baca ayat 3, antum baca ayat 4. Terserah mau surat apa? Al-Baqarah, ya? Al-Fatihah. Yang mudah bagi Allah. Ini kayaknya malaikat yang ngaudit dari Ramadan ke Ramadan, Al-Fatihah. Ya enggak? Tidak ngambil titik renungnya pas khutbah Jumat terus. Titik renungnya apa? Pas khutbah. Ini coba kita ambil titik renung ibadah kita. Perlu sekali, saudara-saudara, perlu sekali. Jangan-jangan kita gerasak gerusuk, nggak ada yang nyangkut ibadah kita. Nggak ada yang khusyuk ibadah. Jangan-jangan kita doa, nggak ada yang khusyuk doa kita, nggak ada yang nyampai, tidak ada yang sampai. Oke, kita mau merajaah surat apa? Sedikit saja penutup ya kajian kita. Ad-Duha. Siap ya? Saya baca ayat pertama, antum sekalian baca ayat kedua. Ya. Siap ya? Siap. Atau mau naik kelas lah, Sat? Ramadan kemarin sudah Ad-Duha. Nambah lah, Sat? Panjangan, Ustaz. Apa? Kepanjangan? Nah, ini ambil titik renung. Jangan dari Ramadan ke Ramadan gitu-gitu aja hafalan saya. Ya kan? Maka betul Ustaz Firmani meletakkan saya kajian di pertama nih. Ambil titik renung. Ayo Ramadan ini harus berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Harus berbeda.
Baik. Surat Ad-Duha. Siap? Siap. Duduknya tegap. Ya Allah. Nanti di surga itu muttaqiina fiha 'alal araik. Orang di surga itu duduk bersandar di singgasananya masing-masing. Enak, nggak merasakan panas atau dingin. Bapak-bapak yang bersandar, ibu-ibu yang bersandar, mau bersandar di sini apa di surga, Pak? Surga. Dua-duanya Ustaz. Mudah-mudahan yang penting di surga dulu, di dunia bonusnya. Baik. Badannya tegap, duduk yang baik, mohon izin, tarik nafas, diatur nafasnya. Ana baca ayat pertama, antum baca ayat kedua. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini hafalannya bertambah insyaallah. Baik. Ta'awudz dan basmalahnya kita sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ألم يجدك يتيما فآوى. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنحر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Masih ada hari ke depan. Ayo sama-sama kita ambil titik renung. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Na'tazirukum min kulli akhtaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz yang sudah menyampaikan pagi hari ini dan menyemangati kita. Insyaallah besok bertemu dengan Ustaz Dr. Amir Faisal Fat. Ajak kembali rekan-rekan semuanya untuk bisa hadir di pertemuan hari ini. Kemudian Bang Fitri sama Bang Hasan pulang dulu. Kita sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.